Hello everyone, welcome to my class literal reading. Yeah, how are you today? I hope all of you are fine and ready to follow my class. Okay, last week we have discussed or we use a reading strategy for our practice, namely KWL. And I saw that most of you were enthusiastic following that activity. So for today, we will learn new materials. After this, I will show you some slide I mean, and then you can learn from that slide and of course my explanations. So, without further ado, let's start the class. So keep watching. Our topic today is about main idea, topic sentence, and supporting details. But for this meeting, I just only explain you about the main idea. For this course, I'm gonna use two languages, Bahasa and of course English. So you will understand deeply about my materials. Okay? We started from main ideas. What is main idea? The main idea is the big point or the most important ideas that the writer is communicating to the reader. Jadi maksudnya di sini main idea itu adalah poin besar atau poin pentingnya atau ide yang paling penting ya dari bacaan atau teks. Maksudnya di sini penulis bisa mengkomunikasikan isi dari teks itu ke pembaca lewat main ideas. Jadi dari main ideas yaitu pembaca itu dapat mengerti apa sih maksud dari penulis itu atau apa sih isi dari tulisan tersebut. Ya, selanjutnya the main idea expressed in the topic sentence. Jadi maksudnya di sini main idea itu biasanya diekspresikan atau terdapat dalam topic sentence. Untuk topic sentence akan saya jelaskan nanti ya setelah main idea. Often the reader can find the main idea just by looking at the title. Jadi biasanya pembaca itu bisa melihat apa sih main idenya dengan cara atau hanya dengan melihat judulnya, judul dari teks. Jadi kalian nggak usah baca semuanya full teksnya, tinggal lihat judulnya apa. Nah itu adalah main idenya. Okay, next saya punya example. I have example for you. This is a kind of a title. Judulnya Why Students Should Have Less Homework. Di sini saya hanya memperlihatkan judulnya biar kalian lebih fokus ke judulnya. Jadi di sini harusnya ada teksnya ya, tapi saya hanya memperlihatkan judulnya saja. So, what's the point? Poinnya apa sih dari judul yang tadi kalian baca itu? Okay, to make it clear, let's read this short paragraph. Bisa kalian lihat di slide. Di sini saya sudah menyiapkan teks pendek ya. Nah, di situ mungkin warnanya berwarna-warni, ada yang warna hijau, merah, ada yang kuning, ada yang biru, teksnya ya. Jadi kalian baca dulu semua. Baca mungkin dalam waktu 1 menit ya kira-kira kalian baca, bisa baca keras-keras atau bisa baca dalam hati. At least you have to read it ya. Kalian mungkin bisa pause video ini ketika membacanya, jadinya kalian nggak pusing ya. Dan juga kalau misalnya kurang dari 1 menit nggak masalah, lebih dari 1 menit bacanya juga tidak masalah. It's up to you. Karena video ini saya buatkan untuk kalian agar kalian bisa bebas mempelajarinya sendiri di rumah ya, tanpa bantuan saya. Jadinya untuk waktunya bebas ya, mau kapan saja ditonton, kapan saja dipelajari, bebas.
Okay, have you done read this passage? Sudah selesai membaca teks ini? Bagaimana? What do you think about this text? Is that something weird? Something strange? Ada yang aneh dengan teks ini? Apakah teksnya ini biasa? Jika kalian membacanya dengan teliti, bukan sekadar membaca, pasti kalian akan menemukan sesuatu yang aneh. Apa sih itu? Ayo kita cek sama-sama. Actually, this text didn't have a main idea. Jadi dalam teks ini sama sekali tidak ada main idea-nya. Kenapa bisa begitu? This is because it was difficult to understand because it was made of different ideas that did not link. There was no common thread. Maksudnya di sini adalah teks ini sulit dimengerti karena tiap baris kalimatnya itu ide-idenya berbeda, tidak match atau tidak ada koneksi atau tidak saling terhubung, tidak ada linknya. Seperti itu. Makanya kenapa dibilang di sini tidak ada main idea. Normal passage have main ideas. Jadi seharusnya paragraf atau sebuah paragraf itu harus memiliki main ideas. Jika tidak memiliki main ideas, maka paragraf itu dinyatakan atau dikategorikan sebagai paragraf yang buruk. Jadinya harus diingat setiap paragraf itu harus ada main ideas-nya. Oke, biar lebih mudah dipahami, kita baca lagi teks yang tadi. Engineers create world for society, so tennis is a game and the resources of the earth are scarce. Have you gone mad? Thus, the only solution is to educate the public on being socially responsible. Bisa kalian lihat di sini, tiap baris, misalnya dari awal sampai titik itu baris ya, ke baris yang kedua tidak nyambung sama sekali. Yang baris pertama tentang engineer, yang baris kedua tiba-tiba membahas tenis. Terus yang baris berikutnya tiba-tiba ke yang lain ya, topik yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tiap baris itu ke baris yang lain tidak ada koneksi, tidak terhubung sama sekali, tidak nyambung. Seperti itu. Makanya paragraf ini dikategorikan sebagai paragraf yang buruk karena tidak nyambung sama sekali, tidak smooth lah istilahnya. Kita bacanya nggak ngerti, tiba-tiba kok lompat-lompat dari topiknya ini, topik A, pindah ke topik B, lalu dari topik B pindah ke topik C. Jadi tidak membahas apapun, tidak ada dapat apapun kita setelah baca ini. Nah, bagaimana kalian mengerti kan maksudnya? Is that clear for you? I hope it's clear, so we can continue to the next slide, okay? Nah, kemudian di sini ada main ideas. Lagi kita balik ya. Ada sedikit penjelasan tentang main ideas. Main idea is like the heart of the text or paragraph. Jadi main idea itu seperti jantungnya ya dari teks atau paragraf. Karena main idea itu mengkontrol idea. It is the controlling idea. All the other supporting details in the text are within a paragraph, so tell more about the main ideas. Ya, jadi pada supporting details ini harus lebih menjelaskan tentang main ideas. Seperti itu. Untuk supporting details nanti saya akan jelaskan ya, karena kita sebenarnya kan ada 3 penjelasan di sini. Ada main ideas, topic sentence, dan supporting detail. Nanti supporting detail itu adalah bagian akhir dari materi kita ya. Next, saya punya teks baru ya di sini ya. Ini pastinya teksnya teks yang bagus, bukan seperti tadi teksnya tidak nyambung antara baris pertama dan baris kedua dan berikutnya. Tapi teks di sini sudah bagus ya, karena pastinya ada main ideas-nya di sini. Nah, sekarang tugas kalian ya, mungkin kalian bisa komen di kolom komen yang ada di bawah ini, yang ada di komen Google Classroom kalian. Apa sih
main ideas dari teks ini. So, what is the main idea of this text? Ya, saya tunggu jawaban kalian. Dan I think that's all about our material today. Next week, we will discuss about topic sentence. Okay, thank you for your participation and